Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Desi Suyati. Itu teman saya yang sedang dicek tensinya. Nanti di meja 2 itu nanti dicek tensinya itu Mbak Tiara ya. Kalau yang meja 3 itu nanti dicek glukos saya sama asam uratnya. Itu namanya Mbak Bulan. Nah, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Terima kasih kader-kadernya juga di desa Mojorejo. Margorejo, maksudnya ya, Margorejo RW 10 Buningan Banjarsari. Terima kasih ya. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait asam urat yang sering merasa pegel dari area sendi kayak di kaki, lutut, di jari-jari tangan atau di jari-jari kaki deh. Nah, asam urat itu sifat pencernaan protein berupa purin. Jadi ada makanan yang mengandung protein berupa purin. Di tubuh itu ada purin, tetapi jika batasnya normal itu tidak merasakan sakit. Nah, tapi jika kadarnya melebihi dari tubuh itu dapat merasakan rasa sakit. Nah, rasanya itu nyeri, kayak bengkak, panas, kemerahan, kayak gitu deh ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kadar normal untuk asam uratnya bagi laki-laki itu 3 sampai 7 mg per dl. Nah, nanti kita tanyakan ke Mbak Puan berapa hasilnya dicek itu asam uratnya. Nah, jika kadarnya itu 2 sampai 7 mg itu normal. Tapi nanti kalau hasilnya lebih dari 7 mg itu berarti kadar asam uratnya tinggi. Nah, ini tuh ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung diajukan ke saya juga boleh deh. Kita
monggo untuk ibu-ibu yang mau menanyakan untuk kesehatannya, mumpung ada kaderisasi ini untuk dari tim kesehatan dari Puskesmas, bisa untuk tanya jawab ya. Jadi keluhan apa yang menderita ibu mungkin ya, nanti disampaikan aja, dan nanti mungkin ada solusi atau gambaran-gambaran yang harus di apa, makanan-makanan yang harus dihindari atau perlu olahraga, itu nanti bisa diajukan pertanyaan ya. Tanya jawab aja tidak apa-apa, monggo silakan. Saya mau tanya itu, kok saya ini sakit terus, saya beli obatnya sama sembuh, terus obatnya habis ini. Oke. Nah, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, cara pertama agar asam uratnya itu, pertolongannya itu kita istirahatkan dulu bagian yang sakit ya. Nah, itu jangan digerakkan. Nah, setelah itu bisa dikompres menggunakan air dingin atau air es. Nah, itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Nah, tanda-tandanya asam urat itu nyeri sendi, terutama di bagian ini, sendi ini, sikut, tangan, dari jari tangan juga bisa, jari kaki, lutut, kulitnya Bu. Nah, biasanya asam urat itu kambuhnya itu kalau nggak malam hari, dia pagi hari. Nah, rasanya itu sangat ngilu, sampai nggak bisa digerakin deh. Terus agak kalau makin parah itu biasanya bengkak dan warnanya kemerahan. Nah, sampai yang lebih parah itu sampai nggak bisa bergerak ya. Dan nanti pertolongan pertamanya bisa langsung dibawa ke puskesmas atau bisa mencari obat di apotek yang sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi saya sarankan jangan minum jamu yang mendokter kalau itu akan sembuh asam uratnya. Jangan minum jamu ya, nanti kasihan ginjalnya. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang makanan penyebab asam uratnya itu protein yang mengandung purin. Nah, makanan yang mengandung purin itu seperti jeroan. Jadi jangan makan jeroan ya. Jeroan seperti hati, usus atau apa itu jangan dimakan. Nah, sayurannya itu seperti empeng melenjo itu jangan dimakan ya. Itu purinnya tinggi. Kalau itu yang kena semua ya Pak. Semua dia Pak. Kalau masih sebatas wajar seminggu 1 atau 2 kali, tapi jangan sering-sering, jangan setiap hari. Terus ada buah nanas juga, nggak boleh kalau sering-sering, itu juga mengandung purin deh. Yang tidak dibolehkan tidak sama buahnya apa saja? Oke, seperti nanas, durian. Ya, durian itu karena mengandung gas ya, kayak nangka juga. Jadi 3 itu ya, nanas, durian, nangka. Sayurannya yang tidak boleh itu bayam. Tapi kalau bayam itu boleh, tapi jangan dihangatkan ya. Bayam Langsung habis ya, dimasak, disayur, ya, langsung dihabiskan, dimakan. Jadi tidak boleh dihangatkan lagi. Ya. kangkung juga nggak boleh ya, sering-sering. Nah, tadi makanan
Di gagang tangan itu untuk menderita asam urat itu tolong dihindari. Ya, jadi tadi yang buah-buahan apa saja, Bu? Iya. Terus untuk sayurnya? Terus untuk satu lagi apa tadi? Tadi jeruan, Iya. sayuran, Ya. Oh itu ya. Jadi pagi hari ini pinter semua untuk ibu-ibu. Terima kasih ya. Jadi untuk pemberian pengarahan itu baiknya memang ada tanggapan kayak gini ya. Jadi kita apa yang kita utarakan nanti bisa kita ingat kembali. Jadi monggo lanjut untuk pertanyaan lagi. Terima kasih Ibu ya pertanyaannya. Tadi perbedaan antara asam urat dan rematik. Ya, kalau rematik, ya, sama-sama di sebelah. Jadi asam urat itu pembengkakan pada sendi. Ya, sendinya itu bisa karena kandungan purinnya tadi yang menggumpal di tulang. Sedangkan tadi rematik itu karena kurang digerakkan tulangnya. Jadi rasanya itu pegel-pegelan, ketek-ketek gitu. Makanya tadi diadakan senam untuk lansia ya, itu dia ngencerke Tadi peredaran peredarannya Pak ya. Nah, agar mencegah terjadinya asam urat itu, jadi perbanyak minum air putih. Nah, minimal itu 8 gelas atau 2 liter. 2 liter sekali ya Bu ya. Perbanyak juga lakukan olahraga teratur 30 menit sehari, nggak apa-apa, berjalan-jalan kaki atau menggerakkan tubuh juga bisa. Dan ya, tadi pagi siang ini. Terima kasih Ibu sarannya. Jadi tadi Ibu siapa namanya? Ibu Gus memberikan saran. Ya, asal nggak apa-apa Bu. Itu mempelajarinya juga dari akademik fisioterapi supaya bisa mencegah asam urat dan mengobati asam urat, bisa menggerakkan kaki jinjit-jinjit selama 20 kali ya. Baik itu pagi, siang maupun sore. Tapi nanti kalau nggak ada waktu pagi pun bisa, sore pun bisa. Bisa dicari aktivitas lainnya saat memasak atau menggedok foto ya, atau saat bercengkrama dengan tetangga. Itu juga termasuk olahraga yang menjinjitkan kaki itu. Bagus sekali gitu sarannya. Nah, terus kalau yang sudah terkena asam urat itu ada buah yang sebenarnya dimakan karena mengandung banyak kalium, itu bisa mengobati asam uratnya, seperti pisang ya. Pisang itu bisa dikonsumsi 1 atau 2 buah sehari, itu bisa mengobati asam urat. Daripada dengan bahan kimia seperti obat, lebih baik menggunakan buah pisang ya, itu murah sekali. Kalau ada yang suka kentang juga bisa menggunakan kentang, juga bisa menggunakan alpukat. Nah, makanan yang mengandung vitamin C juga baik-baik untuk mengobati asam uratnya ya Bu ya, seperti
Mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang mungkin yang berhubungan dengan kesehatan panjenengan bisa diutarakan ke Yang tidak berkaitan dengan asam urat juga bisa Jen, ditanyakan. Ayo. Kenapa Bu? Sering kram ya? Itu karena kekurangan vitamin B ya Bu ya. Jadi nanti beli vitamin B karena kalau yang sering kesemutan atau kurang di kaki itu karena kekurangan vitamin B. terasa berat. Oh, kerasa berat. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri dari asam urat ya Bu ya. Jadi pegel-pegel. Tapi nanti kalau sudah parah itu bisa bengkak dan juga merah. Nah, nanti kalau itu pegel-pegel bisa dikompres ya Bu ya, menggunakan air dingin dan juga maupun air es. Itu diistirahatkan dulu ya bagian yang pegel-pegelnya itu. Kompres pakai air dingin. Dikompres juga bisa dikompres menggunakan air. Pakai handuk atau pakai itu juga bisa. Itu untuk meringankan rasa sakitnya. Mungkin dari pertanyaan Ibu ini tadi. Nah, sekarang pengumumannya dari saya sudah selesai. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan. Saya masih membuka pertanyaan. Nah, sekarang saya akan menanyai ibu-ibu. Nah, Sebentar Mbak Yesi. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Umi ya. Ibu Umi katanya kram ya. Kadang kakinya kram gitu ya. Jadi tadi jawaban Mbak Yesi tadi kekurangan vitamin B1. Nah itu bagaimana nanti Mbak Yesinya menyampaikan ke pihak puskesmas untuk membandingkan vitamin B1. Mungkin itu bisa di apa buat catatan sih. Kalau di RW sekian itu memerlukan vitamin B1 Pak. Itu ya. Matur suwun Mbak Yesi. Terima kasih guys. Nah, tadi selain kesemutan juga di kaki, ternyata di warga Margorejo ini juga ada yang terkena kekurangan vitamin B dan juga ada banyak yang terkena asam urat juga. Makanya adanya mbak-mbak yang hadir di sini perwakilan dari puskesmas itu bisa nanti diutarakan ke dokternya kalau di RW 10 itu memerlukan vitamin ini. Jadi nanti dalam pertemuan berikutnya ibu-ibu yang hadir di sini yang kemarin itu merasakan kram atau jimpe itu bisa dikasih vitamin itu ya. Ibu-ibu, ini saya menganjurkan dan memberikan saran deh, jadi jangan membeli obat sembarangan. Nah, karena nanti kasihan ginjalnya. Nanti kalau misalnya mengkonsumsi obat terus, nanti ginjalnya itu bisa rusak. Nanti nggak bisa kencing, nanti harus dioperasi. Jadi jangan beli obat sembarangan kayak Rena 3, obat tawon itu jangan diminum setiap hari juga. Nah, kalau misalnya ada keluhan, misalnya langsung sakit atau batuk atau pegel-pegel bisa datang ke puskesmas ya. Karena di puskesmas itu
harus dikecilkan lagi untuk suaranya. Itu nggak bisa tangan ibu loh kotor. Terus untuk meja 3 sama meja 2 sama meja 3 ya. Jangan kotor Jadi dimasukin ke kresek. seperti Jangan kotorin itu Mbak dimasukin. tensi itu kalau jenengan tensi tolong disampaikan ke ibunya ya. Terus yang Mbak ini Mbak siapa ini namanya? Mbak Ulan untuk cek urat atau yang lainnya itu tolong disampaikan untuk ibunya ya. Jadi keluhan apa yang tercantum di situ ibunya nanti bisa menghindari makanan atau sayuran yang perlu dihindarkan. Jadi terima kasih. Monggo Mbak, lanjut. Nah, karena di meja 2 itu sedang diadakan tensi, saya sampaikan tensi yang normal gitu ya, Bapak. Nah, tensi yang normal itu 120/80. Nah, nanti kalau misalnya melebihi itu, berarti kadang-kadang bisa pusing. Tanda-tandanya itu pusing. Nah, itu berarti terkena hipertensi. Nah, jika hipertensi, lebih baik berkonsultasi lebih lanjut ke puskesmas agar nanti bisa diberikan obat. Gini Mbak, untuk tensi ya, itu berdasarkan usia apa enggak? Kalau mungkin 120, 80 itu kan mungkin yang usia masih produktif ya. Dewasa. Tapi kalau yang sudah tidak produktif seperti 50 tahun ke atas itu kemungkinan untuk tensi itu lebih tinggi. Lebih tinggi ya, bisa 130/80. Jadi ibu-ibu ya, kalau usianya 50 ke sana ya, seperti saya itu 130 itu masih keadaan normal ya. Jadi jangan berpatokan panjenengan nanti sudah usia 50 ke atas panjenengan aku kudu 120 itu enggak ya. Jadi batasan untuk usia yang 50 tahun ke atas itu 130 masih normal ya. Katen ya. Iya. Dan untuk di meja 3-nya itu ada Mbak Ulan ya. Nah, di Mbak Ulan itu sedang dicek glukosanya dan juga asam uratnya. Untuk kadar glukosanya yang normal itu 80 sampai 130. Itu normalnya untuk glukosa. Itu normalnya seusia dewasa sampai dengan lansia. Nah, jadi nanti kalau misalnya lebih dari 130 itu sudah hiperglukosa, bisa diperiksakan ke puskesmas. Nah, sedangkan untuk kadar asam uratnya yang normal tadi saya sudah sampaikan ya, itu 3 sampai 7 mg/dl. Nah, saya akan memberikan pertanyaan tadi, makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Mari ibu-ibu, siapa yang mau menjawab? Nah, dari saya sudah sampai di akhir sesi ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kedatangannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan teman saya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan kader-kader yang sudah membantu proses jalannya puskesmas lansia ini. Dari sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke meja 3 ke meja 4 ya, habis itu terakhir pendataan ya. Jadi meja 4 jangan lupa ditanami sama konsumsi ya, konsumsi kesehatan ya, harus dulu.
Nah, Bu, masih ada pertanyaan bagi atau misalnya bentar yang saya akan rekomendasikan karena di kalangan jadi orang pertanyaan ini. Bisa dibacakan namanya atau tutupan itu jangan ada. Terima kasih. Ibu-ibu, mohon maaf untuk ini satu aja mau saya kartu atau dua ya soalnya ini kartuannya nah jadi satu aja ya. Mohon maaf Bu.
Thank you.